Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, anak? Alhamdulillah baik. Marilah kita berdoa dulu. Ayo, Mbak Indah. Pimpin berdoa dulu, Mbak Indah. Silakan. Mana Mbak Indah? Saya, Bu. Siap, Prof. Menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Indah yang telah memimpin doa. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita lancar ya. Bu Puji mau ngecek kehadiran dulu nih. Kira-kira siapa ya yang nggak masuk hari ini? Sepertinya sudah pas ya, ini 16 siswa. Tambah Bu Puji 1 jadi 17 partisipan ini. Oke, Bu Puji mau ngecek dulu ini. Mbak Mahanani ada? Mbak Mahanani? Oh ada, alhamdulillah. Soalnya minggu yang lalu pas pelajaran Bu Puji nggak masuk itu. Katanya sakit ya Mbak. Sakit apa Mbak? Demam, Bu. Oh demam. Oke, kita mulai ya pelajaran hari ini. Nah ini sudah kelihatan ya judulnya kira-kira apa? Ada antasida dan digestiva. Kita belajar tentang digestiva dan antasida seperti itu. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, ayo Bu Puji ingin melakukan tes kemampuan awal nih, kira-kira apa ya, kayak pretest gitulah, tapi ini kayak seperti games gitu, seperti itu. Bu Puji share linknya ya di kolom chat. Bu Puji kasih waktu 7 menit ya dari sekarang. Ini cepet-cepetan ini gamesnya. Oke, finish ya. Sepertinya udah pada mengerjakan semua ini. Ya, kita lihat pemenangnya Mbak Novia ini dengan skor 4.715. Weh, selamat Mbak Novia. Yeay. Bu Puji ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini melalui model pembelajaran problem based learning dan menggali informasi dari berbagai sumber belajar. Itu peserta didik dapat mengklasifikasikan obat berdasarkan penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Terus kemudian menguraikan penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja obat dan menunjukkan obat berdasarkan penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan, yaitu antasida dan digestiva dengan tepat. Terus apa sih, mesti kalian pada bertanya-tanya, kenapa sih Bu kok kita harus belajar tentang antasida dan digestiva, ya kan? Nah, kira-kira apa sih motivasi itu? Yang pertama, supaya kita itu bisa menggolongkan obat antasida dan digestiva. Jadi kemudian Bu Puji ingin menunjukkan gambar. Nah, ini kira-kira apa sih gangguan pencernaan? Ada rasa tidak nyaman atau nyeri di perut bagian atas, rasa terbakar di perut atau perut bagian atas, terus kembung dan kadang berasa ingin mual dan muntah, gitu kan? Kira-kira itu gambar apa ya? Infeksi tunggak lambung, Bu. Iya, peradangan atau infeksi pada lambung seperti itu. Di sini ini ada gambar apa ya kira-kira, kok dipegangin lehernya ya? Siapa yang tahu? Ayo. Iya, jadi maksudnya karena perutnya itu atau lambungnya itu penuh dengan kelebihan asam lambung itu, atau penuh dengan kelebihan asam lambung, terus naik ya asam lambung itu naik ke tenggorokan gitu. Oke, selanjutnya ini gambar apa ya Mbak? Ibunya terluka. Oh terluka ya, ya ini kayak ada luka, makanya ini disebut luka lambung. Nah, jadi yang pertama itu kenapa ada luka itu bisa karena itu karena kan lambung itu kan bekerja terus ya untuk mencerna makanan. Nah itu bisa terjadi juga karena nggak ada makanan yang dicerna atau istilahnya digerus, istilahnya akhirnya terjadi gesekan antar dinding lambung. Nah ini kira-kira ini satu pertanyaan lagi nih, bakteri apa ini yang sering nongkrong di lambung? Helicobacter pylori. Iya, maksudnya H. pylori atau Helicobacter pylori.
Kira-kira apa ini ya? Ini gambar apa ya? Itu yang dinamakan sindrom Zollinger-Ellison atau Zollinger-Ellison syndrome ya. Yang mana di sini antasida ini terbagi menjadi ada 4 golongan, terus antihiperaciditas, penghambat reseptor H2, penghambat pompa proton, analog prostaglandin, dan satu lagi adanya kombinasi antasida itu. Nah, ini kira-kira obat apa ini? Ini Milanta. Iya, Milanta. Ini untuk apa ya kira-kira? Untuk obat mah. Obat mah. Polisi landmark. Siapa yang bisa menjawab kira-kira? Milanta itu obat antasida. Kalau iya, yang termasuk antasida. Terus apa mukanya apa? Tripanzim tadi. Tripanzim itu juga digestiva. Oh, itu digestiva, maksudnya golongan digestiva. Terus Milanta itu antasida. Terus kemudian yang polisilen? Antasida juga. Oke, kalau Enzyplex? Digestiva, Bu. Oke, digestiva. Terus satu lagi ini ada Inpexa, ini kira-kira apa ya? Untuk antasida. Iya, termasuk golongan antasida. Saatnya kita untuk diskusi ya. Kita berkelompok biar fair. Bu Puji urutkan absen aja ya. Ini kan kita ber-16, maksudnya. Jadi Bu Puji bagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi per kelompoknya ada 4 anak. Seperti itu. Oke, gitu ya. Sekarang Bu Puji ingin membagikan link ELKPD-nya. Tak bagikan di ini ya, kolom chat ya. Buka. Oke, kalau begitu silakan, kalau sudah dibuka, itu kan udah dibuka ya. Oke, kalau begitu Bu Puji ingin memberikan waktu untuk berdiskusi. Di situ kan ada apa isinya ya, ada pertanyaan ya, itu untuk bahan diskusi kalian. Terus itu juga udah ada petunjuk untuk mengerjakannya di situ. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing, sudah kita bagi ya. Terus kemudian Bu Puji kasih waktu sekitar berapa ya? 15 menit ya mungkin ya, 15 menit saja ya. Oke, itu cukuplah untuk berdiskusi karena kelompoknya kan ada 4 orang. Jadi bisa saling berdiskusi antara satu dengan yang lain. Oke, waktunya sudah habis ini. Oke, kelompok 1 sudah siap ya. Silakan, ayo. Siapa yang mau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa seseorang bisa mengalami gastritis? Menurut teman saya, Ani Listiani, karena mengkonsumsi alkohol. Menurut saya, makanan tidak sehat dan lingkungan yang kurang baik. Menurut Indah Fitriani, tingginya tingkat stres. Menurut Frida, karena sering mengkonsumsi obat penghilang nyeri. Jadi, kesimpulan kelompok kami yaitu infeksi bakteri merupakan salah satu penyebab gastritis yang cukup sering terjadi, terutama di daerah dengan kebersihan lingkungan yang kurang baik. Bakteri menyebabkan infeksi pada lambung dan menimbulkan gastritis. Cukup banyak jenisnya, namun yang paling sering adalah bakteri Helicobacter pylori. Dari hasil presentasi kami, ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan. Saya Mbak mau bertanya. Tadi sempat ada jawaban dari Mbak Hilda, yaitu konsumsi obat penghilang nyeri. Itu kan jadi salah satu penyebabnya. Obat penghilang nyeri apa yang mempunyai efek lebih tinggi sehingga bisa mengalami gastritis? Contoh obatnya ada 4, yaitu amoxicillin, clarithromycin, tetracycline, metronidazole. Ya. Itu kira-kira di setiap apotek tersedia nggak sih, Mbak? Tersedia.
Ya. Makasih Mbak jawabannya. Iya, sama-sama. Saya ingin bertanya dari kelompok 2. Ya, silahkan. Gejala apa saja yang menyebabkan gastritis? Gejalanya adalah bersendawa, gangguan pencernaan, mual atau muntah, dan juga umumnya kehilangan nafsu makan. Saya dari kelompok 3. Ya, silahkan. Apa yang dimaksud Helicobacter pylori? Helicobacter pylori adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh Helicobacter pylori, yaitu bakteri yang dapat hidup di dalam lambung. Infeksi ini dapat terjadi ketika bakteri menyerang serta merusak dinding lambung. Bu Puji ingin sedikit meluruskan ya, tadi ada pertanyaan teman yang bertanya tentang apa sih obat anti nyeri itu ya. Nah, golongan anti nyeri itu kan rata-rata itu sifatnya asam ya, dia bersifat asam. Jadi, oke, kita akhiri untuk kelompok 1, kasih applause dulu teman-teman untuk kelompok 1. Oke, masih ada yang ingin bertanya gitu. Nanti bisa ditanggapi, kita nanti bisa di Google ya, kita hidupkan suasana Google Classroom kita. Kira-kira apa sih dari pembelajaran kita di hari ini, kesimpulan apa yang bisa kita tarik ya dari pembelajaran kita hari ini? Silakan. Terima kasih Bu atas waktu yang sudah diberikan. Menurut mekanisme kerjanya, golongan obat antasida itu ada 4. 1. Antihiperasiditas. 2. Penghambat reseptor H2. Bu, saya ingin menambahkan. Oh, lupa. Ya, oke, boleh Mbak Eka, silakan ditambahkan Mbak. Tadi baru 2 yang ketiga adalah golongan penghambat pompa proton. Dan yang keempat adalah analog prostaglandin. Oke, iya. Bagus. Dari pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Mungkin bergantian siapa yang ingin menyampaikan? Pada pembelajaran hari ini, kita belajar tentang antasida dan digestiva, di mana antasida adalah zat yang digunakan untuk menetralisasi asam lambung yang berlebih yang dapat menyebabkan tukak lambung atau sakit mah, yang memiliki gejala nyeri hebat. Dan digestiva adalah obat yang digunakan untuk membantu proses pencernaan lambung hingga usus, terutama saat kekurangan zat pembantu pencernaan. Digestiva disebut juga obat pencernaan. Mungkin terima kasih ya Mbak Lia. Terus kira-kira apa sih ilmu apa yang kita dapat atau informasi apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Saya Bu. Oh, nggih, Mbak Novia lagi, silakan Mbak. Informasi yang didapat dari pembelajaran hari ini adalah kita belajar tentang perbedaan golongan antasida dan digestiva. Begitu ya kira-kira bahwa kita belajar tentang golongan antasida digestiva. Baik anak-anakku, terima kasih atas partisipasi ya, masih partisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak, sebelum Bu Puji tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Monggo Mbak Indah, silakan dipimpin untuk berdoa ya. Siap gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada anak-anakku. Sebelum buku ditutup, jangan lupa ya untuk tetap semangat belajar walaupun kita di rumah ya, belajar di rumah. Kemudian tetap menjaga imun. Dan satu lagi mematuhi prokes 5M. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Bu Puji akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.